Assalamualaikum sedulur. Ini saya mau jelaskan untuk ramuan pembersih darah. Ya, ada dua macam. Ini saya ambil dua macam karena ini yang paling gampang dicari. Sebenarnya untuk pembersih darah itu banyak, tapi ramuan pertama ini daun cakar ayam. Daun cakar ayam itu mempunyai kandungan ya lumayan. Nah, di samping itu juga sebenarnya ini mudah dicari. Kalau di dekat ya di pinggir jalan juga terkadang ada, terutama di daerah-daerah lembab. Nah, daerah kering pun sebenarnya ada. Karena ini tumbuhnya itu di cadas juga sangat mungkin tumbuh. Bisa ini yang disebut daun cakar ayam. Nih, perhatikan daunnya seperti ini. Nah, daunnya seperti ini. Ini satu ya, fungsi pertama bisa menghilangkan panas. Nah, kedua itu bisa menghilangkan racun dalam darah. Nah, terus ketiga itu bisa menghilangkan bengkak-bengkak. Nah, terus di samping bisa menghilangkan bengkak-bengkak juga bisa untuk menghentikan diare. Ya, diare terus bisa ininya membersihkan racun dalam darah lah. Ini yang biasanya orang-orang itu biasanya kalau ada racun dalam darah itu biasanya gatal-gatal tapi digaruk ya, diantaranya dibilang katanya di kulit, enggak di kulit, kayak di dalam kulit, tapi nah, ininya deh begitulah ya, gatal-gatal. Nah, itu cukup lama. Ini langkah pertama nih, dengan ini bisa dicoba insya Allah. Nah, ya, karena saya ini tahu daun-daun seperti ini enggak asal-asal. Saya itu juga belajar ya, belajar sama tabib. Nah, pengen tahu daun-daunan fungsinya apa. Kalau saya tahu daun-daunan yang manfaat itu kita nggak mahal-mahal beli. Nah, obat ini obat itu ini cukup kita cari atau mungkin di sawah dan sebagainya, itu sangat mudah. Nah, murah selama kita mau ya berikhtiar, insya Allah bisa. Nah, ini juga sering saya gunakan untuk ramuan apabila orang yang kena gatal kan darah kotor. Tapi beda lagi dengan gatalnya cacar ya. Kalau gatal yang kena cacar, gabak atau biang gerang anak kecil itu beda, nanti insya Allah lain kali saya terangkan ya untuk biang keringat. Ini dulu ya. Ini dipadukan. Nah, ini yang namanya cakar ayam. Terus yang kedua itu bayam duri. Ini bayam duri ini seperti ini. Nah, ini yang namanya bayam duri. Ini ada durinya. Atau biasa disebut kalau di Jawa itu bayam raja. Yang hijau boleh ya. Yang merah, ini agak merah juga boleh. Tapi harus sampai ke akarnya. Ini yang bisa. Nah, kalau hanya sekedar gatal darah kotornya, ini bisa. Satu, ini juga bisa jadi peluruh panas. Nah, jadi peluruh panas. Terus untuk anti toksin ini ya. Terus itu ini pembersih darah juga ya. Juga sama untuk anti bengkak itu sama ini. Nah, ini dipadukan aja. Ini penjelasannya sama dengan daun cakar ayam, cuman perbedaannya satu yang sangat mencolok itu ya. Ini bisa pembersih darah, ini juga bisa pembersih darah ya. Jadi dua jenis pohon mempunyai atau jenis tanaman mempunyai karakter yang sama, cuman kelebihan dari cakar ayam satu, ini kalau dikonsumsi sering-sering ini bisa jadi
apa ini yang penangkal atau penolak untuk penyakit kanker. Nah, tuh. Nah, tuh. Terus ini alhamdulillah juga, ini saya juga tadi nggak sengaja ini dapat, nggak tahu ini ada yang ke bawah, ini namanya rumput magata. Ini fungsinya macam-macam, tapi ini nggak termasuk yang tadi, tapi kalau ada ya bisa boleh dipakai. Nah, boleh dipakai untuk dicampurkan ini karena ini fungsinya macam-macam. Ini juga ya kebanyakan ramuan-ramuan dipastikan menggunakan ini. Nah, ini. Karena ini fungsinya sangat banyak, bisa untuk ya membuat macam-macam lah, racun empedu, racun di ginjal, ini bisa. Ini yang namanya magata ini, atau biasa kalau di sini ya di Jawa suketek. Ini yang namanya magata, dan magata atau suketek ini. Terus prosesnya itu sangat mudah. Dari 2 tanaman ini dicuci sampai bersih, ya sampai akar-akarnya ini bersih. Ya, biar direbus itu nggak bau tanah. Nah, dirajang boleh, cuman begini aja juga boleh. Itu direbus. Nah, ini kalau ukuran segini ini, ya itu kira-kira airnya itu 4-5 gelas, berarti sekitar 1 liter lebih. Ya, nanti disisakan kira-kira 3 gelas untuk 1 hari. Insya Allah itu dalam waktu 5 hari lah, insya Allah sudah berkurang. Nah, yang bengkak-bengkak juga udah mulai mengecil. Nah, ya nanti setelah ini saya kasih tahu, insya Allah untuk apa, pereda nyeri atau biasanya kalau di apotek kan paracetamol, itu juga ada, itu juga dari malah itu dari bumbu dapur malah. Ya, ini yang kita bahas yang ini aja dulu. Nah, yang kita bahas yang ini dulu. Hanya ini cakar ayam, jangan lupa. Terus ini bayam duri atau bayam raja. Ini 2 ini. Ini sampai ke akar-akarnya. Ininya cuci sampai bersih. Boleh dirajang, boleh tidak. Yang penting dimasaknya ini kalau ukuran segini nih dengan 1 liter air, ya direbus kira-kira. Nah, nanti sisa 3 gelas lah atau 3,5 gelas. Terus disaring. Ya, sebelum itu disaring dulu biar kotorannya nggak ke bawah. Nah, insya Allah. Nah, ini orang-orang yang apa ada gejala-gejala kanker, coba yang ini, insya Allah. Nah, kalau bingung itu adanya di mana, saya nggak begitu paham. Terus penjelasannya bagaimana? Kalau saya menjelaskannya kurang jelas, ya. Kalau saya berdasarkan panduan waktu saya belajar, tapi di Google juga ada. Nah, di Google ada, tinggal ya ketik aja lah daun cakar ayam, insya Allah muncul seperti ini. Ya. Terus bayam duri pun insya Allah munculnya seperti ini. Cuman kalau saya kan banyak buku-buku pandai seperti itu karena dulu ada yang saya beli untuk menyamakan dengan cara saya waktu belajar sama tabib dulu. Nah, biar saya menjelaskannya itu enggak takut. Nah, ya karena apa? Salah mencampurkan bisa jadi enggak bagus. Yang penting ini dulu 2, silahkan. Kalau sudah semuanya ya bisa bermanfaat. Dan maaf ya lur, jangan lupa ini subscribe-nya biar nanti saya akan unggah ya dari ramuan-ramuan. Nah, intinya yang murah meriah, insya Allah bisa dijadikan obat dan tidak punya efek samping karena tidak mengandung kimia. Ya, insya Allah akan saya unggah pelan-pelan satu persatu, ya, biar saudara-saudaraku yang membutuhkan itu bisa tahu. Nah, mungkin ada yang untuk nyeri-nyeri, ya, untuk mengatasi migrain dan sebagainya nanti, insya Allah. Nah, ya, terus nanti ada untuk yang gula darah, ya, ada juga untuk asam urat. Itu sebenarnya kita enggak, kalau saya itu lebih cenderung menggunakan ramuan herbal karena apa? Nggak punya efek di ginjal. Nah,
Ramuan herbal selayaknya kita itu apa ya, makan sayur sama saja begitu. Nah, terus kemarin juga ada yang DM ke saya minta penjelasan untuk memperlancar ASI ya, selain dengan daun katuk. Itu nanti juga saya kasih tahu, tapi barangnya saya belum beli. Nah, itu di pasar juga sangat banyak, nanti saya jelasin caranya. Nah, insya Allah itu sangat cepat memperlancarkan air susu ibu, itu nanti saya jelaskan juga. Nah, yang terpenting ini dulu, ini kemarin banyak banget yang minta penjelasan dari untuk membersihkan darah kotor itu apa, makanya ini yang saya dahulukan ya. Banyaknya minta, insya Allah ya pasti saya carikan ya. Karena saya hidupnya di kampung nih, sangat mudah mencari seperti ini saya nyari juga sebentar banget dapat, apalagi rumah saya di pinggir persawahan, enak banget mencari ramuan-ramuan seperti ini ya. Jangan lupa dukung dan share lah ya, share buat saudara-saudara kita, siapa tahu membutuhkan ini semua ya. Terus untuk nanti insya Allah kedepannya mungkin besok ini saya jawab daun untuk penyakit gatal-gatal pada anak, atau yang biasa disebut penyakit gabak apa ya, itu dengan biang keringat. Itu insya Allah besok saya cari dulu daunnya, insya Allah. Nah, besok saya unggah. Nah, ini tinggal direbus ya segini, ini ukurannya segini, direbus ya, kira-kira airnya 10 liter, disisakan ya sampai mendidih, kira-kira sisa 3 gelas ya. Itu untuk 1 hari, insya Allah cepat ya. Dan karena apa, ini kan apapun itu sebenarnya hanya syariat ya. Kalau kesemua itu sebenarnya mutlak dari Allah, tapi kita jangan lupa makanya dalam proses pemasakan apa aja kita berdoa mohon sama Allah ya, agar disembuhkan kita dari penyakit. Jangan terlalu yakin dengan ini semuanya sembuh, enggak juga, harus ya kita tetap berdoa ya, sebisa kita lah, bersolawat lah apa ya, kita serahkan, minta sama Allah agar dengan syariat daun-daunan ini dulur-dulur semua itu bisa sembuh dari penyakit ya. Karena kalau meyakini sesuatu benda itu enggak boleh tapi kita membagian sesuatu itu dari benda, dari tanaman dan sebagainya, itu hanya sekedar syariat. Tapi tetap yang punya kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dari itu. Tapi kita sebagai manusia diwajibkan untuk ikhtiar. Bagikan dulur biar bisa, barangkali ada manfaatnya, kalau nggak ada ya bagi yang membutuhkan, kalau nggak ada manfaatnya ya anggap aja ini kan sekedar kita berbagi pengetahuan saja. Cukup sekian untuk kali ini. Besok kita sambung lagi untuk yang minta penjelasan dari untuk anak kecil yang kena biang keringat. Insya Allah besok saya bikin. Insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.